Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara mengatasi WiFi terhubung tetapi tidak ada internet. Kebetulan hari ini saya mendapatkan kasus di router tetangga yaitu WiFi-nya terhubung tetapi tidak ada internet. Permasalahannya itu berada pada kabel fiber optik. Tetapi selain itu saya akan jelaskan beberapa konfigurasi yang mungkin berhubungan yang bisa membantu teman-teman ketika konfigurasi di ponsel. Langkah pertama yang saya lakukan untuk mengecek WiFi terhubung tetapi tidak ada internet, tentu saja kita periksa dulu routernya. Jika kebetulan teman-teman langganan untuk Maya Republik, Next Media, XL Home atau IndiHome ataupun Biznet, biasanya menggunakan mode router yaitu ONT ya. Tapi jika teman-teman di rumahnya memasang WiFi hasil paralel, kemungkinan tidak support VPW ya. Karena untuk router rumahan, jika teman-teman masang sendiri itu sudah pasti support VPW dan ada lampu indikator pada panel dari router tersebut. Pastikan lampu internetnya menyala ya. Mungkin lampunya bisa biru, hijau, kalau merah tidak ya. Seharusnya tidak ada lampu indikator merah. Kalau merah berarti ada masalah pada perangkat tersebut. Pastikan lampu internetnya berkedip-kedip ataupun menyala. Jika lampu internetnya tidak menyala, sudah dipastikan bahwa ada masalah pada jalur kabel fiber optiknya. Teman-teman bisa restart dulu untuk routernya atau matikan dulu routernya. Teman-teman cari saja tombol di pinggir-pinggir router tersebut, tombol merah ataupun tombol apa saja yang tulisannya berhubungan dengan power. Teman-teman bisa matikan dulu sekitar 1-2 menit, kemudian teman-teman nyalakan kembali ya routernya. Tunggu sebentar biar ACS terkonfigurasi ke router teman-teman apakah sudah menyala internetnya. Kalau misalkan di routernya tidak ada tombol powernya, teman-teman bisa matikan dulu untuk listriknya ya, dicolokkan listriknya yang terhubung ke router tersebut untuk adaptornya. Kalau tidak ada colokan terminalnya, teman-teman matikan dulu untuk KWH listriknya ya. Kalau tidak ada KWH listriknya, teman-teman cabut dulu tiang listriknya yang ada di pinggir jalan. Oke, setelah dipastikan lampu indikator internetnya jalan, pastikan juga untuk lampu WiFi-nya jalan. Sudah pasti kan kalau lampu indikator WiFi itu pasti jalan karena kita berbicara WiFi terhubung tetapi tidak ada sumber internet. Oke, selanjutnya teman-teman pada ponsel silahkan, mungkin beberapa ponsel berbeda ya tergantung jenis model dan sistem operasi yang digunakan. Teman-teman silahkan pada jaringan tersimpan teman-teman hapus dulu untuk WiFi-nya ya, ataupun teman-teman bisa lupakan. Kemudian teman-teman hubungkan lagi ke WiFi tersebut ya. Lalu jangan lupa untuk mengisikan kata sandinya ya. Pastikan kata sandinya benar dan pastikan sudah terhubung saja. Oke, kalau sudah terhubung tetapi masih belum masih belum ada internet padahal kita sudah coba melupakannya, mungkin teman-teman bisa klik dulu untuk profil SSID-nya. Teman-teman cari yang berhubungan dengan proxy ya. Pastikan proxy-nya tidak di setting ataupun tidak ada. Kemudian teman-teman cari yang berhubungan dengan setelan IP ya. Pastikan IP-nya menurut saya ya, pilih DHCP saja biar DHCP-nya otomatis dari router begitu ya kira-kira. Jadi DHCP-nya jangan pilih statis. Kalau statis teman-teman harus input secara manual dan teman-teman harus mengetahui IP router dari router tersebut. Untuk mengetahui IP router sebenarnya mudah. Teman-teman bisa cek di belakang router teman-teman, itu akan ada tertulis IP address-nya, itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk gateway ataupun gerbang ya, ataupun alam IP. Oke, jika sudah melakukan hal tersebut, biasanya saya langsung login ke routernya ya. Untuk login ke router ini tinggal disesuaikan teman-teman menggunakan router apa. Biasanya di belakang router ada untuk login default ke routernya ya. Misalkan di 192.168.1.1 itu tinggal dicek saja di belakang router punya teman-teman itu login defaultnya berapa. Kemudian jangan lupa masukkan dengan username dan password yang ada pada router tersebut ya, atau teman-teman bisa googling saja untuk user dan password default dari router ataupun dari tip router yang teman-teman gunakan. Kemudian setelah login silahkan teman-teman cari saja bagian
wulan, pastikan pada bagian wulan mungkin beberapa model akan berbeda ya. Biasanya ada yang bisa setting 1 SSID, ada 2, ada 3. Kebetulan saya bisa setting SSID sampai 8 ya. Sini kebetulan yang kita demokan adalah saya menggunakan ID 1. Kemudian setelah dipastikan letak SSID di SSID berapa, kemudian teman-teman cari saja konfigurasi pengaturan di router teman-teman ya. Itu cari saja yang berhubungan dengan binding. Biasanya itu tulisannya port binding atau binding apa ya. Karena kita biasanya untuk model ONT itu binding defaultnya tidak di checklist semua. Jadi untuk port binding ini bisa teman-teman lihat pada video. Port binding ini teman-teman, karena saya demokan dengan SSID 1 yang kita gunakan pada video kali ini, teman-teman pastikan bindingnya terchecklist agar mendapatkan sumber net. Jadi begitu ya. Kalau port bindingnya tidak di checklist, kemungkinan besar teman-teman tidak bisa menggunakan akses internet. Tetapi terkadang beberapa model router walaupun port bindingnya tidak di checklist itu masih terhubung karena belum di restart. Biasanya kalau sudah di restart itu biasanya tidak bisa digunakan ya, internetnya tetap di ponsel teman-teman akan tulisannya terhubung tetapi tidak ada gitu ya. Jadi setelah teman-teman checklist port bindingnya di checklist semua, itu saran saya silahkan langsung di restart dulu saja ya untuk routernya agar konfigurasinya tersimpan dengan cukup baik. Jadi yang saya lakukan yang paling sederhana itu adalah tiga cara yang biasa saya lakukan, yaitu mengecek dulu routernya apakah ada sumber internetnya atau tidak di routernya itu sendiri. Yang kedua, kemudian di ponsel yang akan kita gunakan, walaupun sebelumnya sudah pernah terhubung, kita lupakan dulu ya yang tersimpan tersebut, kita login baru. Jangan lupa masukkan juga untuk sandi wifi-nya, kecuali teman-teman kalau wifi-nya hasil barcode ataupun hasil nebeng dari tetangga, itu tinggal minta saya ya ke rumah tetangga teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman cek dulu untuk port bindingnya, yaitu secara defaultnya. Untuk konfigurasi lainnya itu lebih kompleks ya, mungkin di ACS-nya tidak ada, terutama di VPW ya. Ini VPW username dan password itu kemungkinan salah ya. Itu bagian 4 ya. Yang bagian terakhir yaitu VPW-nya mungkin berubah ya. Jadi username maupun passwordnya itu salah ya. Untuk mendapatkan username atau VPW ini setiap pengguna Wi-Fi sudah pasti berbeda, baik untuk MyRepublic, Biznet, IndiHome, XLHome, dan lain-lain sudah pasti berbeda ya untuk username maupun password VPW ini ya. Jadi saran saya buat teman-teman, biasakan untuk membackup konfigurasi pada setiap router jika ada masalah sewaktu-waktu. Jadi teman-teman bisa mengembalikan settingan yang ada pada saat itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih.